Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nimade Lydia Hindriani, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kesempatan ini, izinkan saya, selaku pelaksana KKN Mandiri berbasis daring, menyampaikan sosialisasi mengenai COVID-19 dan New Normal Life secara klinis. Dalam kesempatan ini, semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Sosialisasi ini berjudul Pengenalan COVID-19 dan New Normal Life. Sebelum menyampaikan materi, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Beliau, saya selaku pelaksana KKN Mandiri berbasis daring mampu menyampaikan materi dan saudara-saudari menerima materi saya dalam keadaan sehat. Kita sadari keadaan sekarang ini merupakan keadaan yang tersulit dan sangat merugikan masyarakat, bahkan merugikan pemerintah. Namun, keadaan yang sangat sulit ini dan sangat merugikan ini tidak hanya dirasakan di Indonesia, melainkan seluruh dunia yang terkena dampak COVID-19. COVID-19 atau virus corona merupakan virus yang sangat berdampak bagi kalian, bukan? Tahukah kalian? Bentuk virus corona atau COVID-19 merupakan bentuk yang menyerupai mahkota. Maka, kata corona memiliki arti mahkota yang berasal dari bahasa Latin. Kata COVID-19 merupakan sebuah akronim. Akronim yang terdiri dari CU singkatan dari kata corona, VI merupakan kata yang mewakili kata virus, dan D merupakan kata yang mewakili kata penyakit. Sementara itu, angka 19 adalah angka yang menyatakan sebuah tahun. Karena tahun 2019 merupakan tahun yang menyatakan identifikasi wadah pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019. Nama COVID-19 dalam penamaan sebuah virus merupakan nama yang dipilih untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan atau kelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional, untuk penamaan yang bertujuan mencegah stigma. Virus corona atau COVID-19 merupakan suatu bagian keluarga besar dari virus yang akan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan ringan hingga serius. Virus corona ini dapat dialami oleh manusia dan hewan. WHO mengumumkan pada tanggal 31 Desember 2020, mereka menetapkan bahwa COVID-19 sebagai suatu keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 21 Desember 2020, WHO meresmikan penetapan penyakit virus corona pada manusia disebut sebagai COVID-19. Virus ini merupakan virus yang dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bahkan bayi. Menurut data yang dirilis Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga Rabu 8 Juli 2020, jumlah kasus virus corona di Indonesia menjadi 68.079 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 sekitar 5%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan jika berdasarkan jenis kelamin, 60,4% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 39,6% sisanya adalah perempuan.
Penyebab pengidap virus corona disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Virus corona dapat menyebar seperti virus pada umumnya. Virus corona dapat menyebar melalui yang pertama, terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah pengidap virus corona. Yang ketiga, menyentuh wajah bagian mata, hidung, dan mulut setelah memegang sesuatu yang terkena air liur pengidap virus corona. Yang keempat, melalui tinjau pengidap virus corona. Pengidap virus corona rata-rata akan timbul 14 hari setelah virus pertama kali masuk ke dalam tubuh pengidap virus corona tersebut. Virus corona merupakan suatu virus yang beredar pada beberapa hewan. Namun, mulai kasus di Tiongkok, kini menjadi sebuah bukti nyata bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia dan dari manusia kepada manusia. Virus corona atau COVID-19 merupakan suatu virus yang memiliki beragam gejala. Setiap orang yang mengidap virus ini akan merasakan gejala yang berbeda, akan bergantung kepada daya tahan tubuh yang dimiliki orang tersebut, dan virus bagaimana yang mengidap di dalam tubuhnya. Gejala-gejala tersebut seperti yang pertama flu, kedua batuk kering, ketiga demam, keempat nyeri tenggorokan, dan yang kelima, kelelahan. Dari gejala-gejala yang umum tersebut akan dapat menjadi virus yang sangat berbahaya, sehingga beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Seperti pertama, demam dengan suhu tinggi. Yang kedua, batuk dengan lendir. Yang ketiga, sulit bernafas. Dan yang keempat, nyeri pada bagian dada. Gejala akan semakin parah jika seseorang pengidap virus corona tersebut memiliki riwayat penyakit, yaitu jantung, paru-paru, kekebalan tubuh rendah, bayi, dan lansia. Diagnosis virus corona atau COVID-19. Dokter memiliki beberapa tes untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut mengidap virus corona. Sebelum melakukan tes tersebut, maka dokter akan bertanya mengenai keluhan, terakhir berpergian kemana, apakah tempat tinggal pasien tersebut berada di zona merah, dan apakah pernah berkontak langsung kepada seseorang yang mengidap virus corona. Setelah mendapatkan jawaban, guna memastikan sebuah diagnosis COVID-19, maka dokter akan melakukan 3 tes, yaitu yang pertama rapid test yang dilakukan untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Hasil rapid test yang positif memungkinkan pasien mengidap virus corona atau hanya terinfeksi kuman atau virus lainnya. Dan jika hasil rapid test tersebut negatif, tidak sepenuhnya mutlak akan terbebas dari virus ini. Yang kedua, swab test yang dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi cairan di paru-paru. Komplikasi virus corona atau COVID-19. Pada pasien yang mengidap virus corona yang parah, maka akan timbul komplikasi dengan organ lainnya. Komplikasi tersebut akan dapat terjadi pada bagian tubuh. Yang pertama, infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lainnya. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, kematian. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Pencegahan virus corona atau COVID-19 sangat perlu diterapkan oleh masyarakat dengan taat untuk dapat menurunkan kurva pasien yang positif mengidap virus corona. Pencegahan tersebut yang pertama, jaga jarak. Menerapkan
pencegahan dengan jaga jarak merupakan suatu pencegahan yang sederhana dan memiliki dampak yang sangat bagus untuk memberhentikan penyebaran dari manusia kepada manusia. Jaga jarak tersebut dilakukan minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, menggunakan masker. Menerapkan penggunaan masker menjadi hal yang terpenting karena masker dapat menghindari dari percikan air liur, melindungi mulut, dan melindungi hidung dari virus corona. Yang ketiga, rutin cuci tangan. Menerapkan rutin cuci tangan merupakan suatu pencegahan yang dapat membersihkan diri dari virus corona. Yang keempat, tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung. Menerapkan tidak menyentuh 3 daerah tersebut akan menghindari masuknya virus corona. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh. Menerapkan pencegahan melalui meningkatkan daya tahan tubuh merupakan suatu tindakan untuk menghindari diri mudah terinfeksi virus corona. Yang keenam, menghindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Menerapkan hal ini karena virus sangat mudah ditularkan dari manusia kepada manusia. Yang ketujuh, tutup mulut atau hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Menerapkan hal ini merupakan pencegahan yang dilakukan oleh manusia agar tidak menularkan virus yang mungkin ada di dalam tubuh manusia kepada manusia lainnya. Yang ke-8 yaitu jaga kebersihan. Menerapkan pencegahan ini merupakan pencegahan tindakan hanya dalam virus Menerapkan pencegahan ini merupakan pencegahan yang tidak hanya dalam virus ini melainkan virus lainnya. Virus sangat mudah melekat pada hal-hal yang kotor, sehingga membersihkan diri, rumah, dan lingkungan merupakan hal yang terpenting. Normal life atau tantangan hidup baru di masa pandemi COVID yang sudah diterapkan oleh beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah memberikan sebuah imbauan bahwa new normal life bukan merupakan kebijakan yang menjadi suatu kebebasan. Maka, masyarakat tidak boleh mengekspresikan kebijakan baru ini sebagai bentuk kebebasan dari segala hal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito, new normal adalah sebuah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Tahukah kalian apa itu new normal life? New Normal Life merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan oleh seluruh pemerintah di Indonesia untuk melaksanakan pencegahan COVID-19. Hal ini diterapkan akibat dari pandemi COVID yang tak kunjung usai. Kebijakan ini tidak memiliki keterkaitan dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Karena kebijakan baru akan mengubah seluruh gaya hidup masyarakat. New Normal Life adalah sebuah perubahan yang besar, akan menuntun masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam rangka menuju masyarakat yang produktif dan aman dari COVID. Konsep New Normal Life adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Beradaptasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan masyarakat untuk menerima dan menerapkan peraturan-peraturan menuju masyarakat yang produktif. Merubah kebiasaan masyarakat merupakan suatu kunci keberhasilan dalam kebijakan baru ini. Untuk menerapkan kebijakan New Normal Life, pemerintah membatasi usia masyarakat karena lansia sangat rentan terkena COVID-19.
Usia yang diperbolehkan untuk menerapkan kebijakan ini adalah masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali menjalankan aktivitas dan menyambut new normal life. Masyarakat diwajibkan untuk mematuhi protokol-protokol yang ada di kebijakan baru ini. Adapun berbagai protokol yang harus diterapkan di tempat-tempat umum, misalnya di pasar dan di mal. Protokol kesehatan New Normal Life di pasar berdasarkan Surat Edar atau SE Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020. Yang pertama, semua pedagang, pengelola pasar, dan organ pendukungnya wajib bebas COVID. Berdasarkan bukti hasil tes PCR atau rapid test yang difasilitasi pemerintah daerah. Yang kedua, pedagang yang berdagang di pasar rakyat diatur bergilir dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter. Yang ketiga, pasar yang dibuka pada pukul 6-10 WITA dilakukan tes screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar, dan organ pendukungnya kurang dari 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, melarang orang masuk ke pasar karena memiliki gejala gangguan pernapasan seperti batuk, flu, dan sesak napas. Yang kelima, mewajibkan pengunjung menggunakan masker, menjaga jarak antrean 1,5 meter, serta kontrol suhu tubuh pengunjung kurang dari 37,5 derajat Celcius. Yang keenam, area pasar disediakan area cuci tangan, sabun dan hand sanitizer, serta melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan atau lokasi setiap 2 hari sekali. Yang ketujuh, menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los, kios, sebelum dan sesudah beraktivitas kegiatan perdagangan. Yang ke-8, memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai atau selokan, serta tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan. Yang ke-9, menetapkan peraturan sirkulasi dan pembatasan waktu kunjung serta jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai protokol kesehatan. Yang ke-10, pemasok mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke pasar rakyat. Yang ke-11, mengoptimalkan ruang terbuka outdoor, misalnya tempat parkir untuk berjualan dalam rangka social distancing dengan mengatur jarak antara pedagang dalam rentang minimal 2 meter. Protokol kesehatan di mal yang dikutip dari akun resmi Kementerian Koperasi dan UKM RI. Yang pertama, wajib menggunakan masker. Yang kedua, karyawan yang bertugas harus sehat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Yang keempat, tidak berdesakan. Yang kelima, menerapkan jaga jarak. Yang keenam, mengutamakan pembayaran digital. Yang ketujuh, sterilisasi fasilitas yang rawan penularan virus. Lift, toilet, gagang eskalator adalah benda-benda yang paling sering disentuh pengunjung. Mengapa New Normal Life diterapkan? New Normal Life diterapkan karena sampai saat ini tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, COVID-19 tidak hanya berdampak pada tubuh dan psikis masyarakat, melainkan berdampak pula dengan perekonomian masyarakat bahkan pemerintah. Dampak yang buruk dalam perekonomian masyarakat dapat diperhatikan
Dari masyarakat yang banyak dirumahkan, masyarakat yang terkena PHK, dan terancamnya bisnis masyarakat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. New Normal Life merupakan salah satu solusi untuk mengatasi perekonomian masyarakat dalam keadaan pandemik COVID-19 yang tak kunjung usai. Dengan penerapan kebijakan baru ini akan membuat perekonomian masyarakat akan menjadi lebih baik dan tidak akan lagi mengganggu psikis masyarakat. Penerapan kebijakan COVID-19 mewajibkan masyarakat agar memperhatikan dan menaati akan protokol-protokol kesehatan yang telah dibuat dalam peraturan kebijakan ini. Jika protokol tidak dapat diterapkan oleh masyarakat, maka kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat buruk. New Normal Life akan diterapkan secara resmi oleh suatu daerah jika suatu daerah tersebut dapat mematuhi syarat-syarat penerapan New Normal Life. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Yang kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Yang ketiga, dunia usaha siap dengan aturan baru di tempat kerja. Yang keempat, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru dalam berkegiatan. New Normal Life memiliki kebijakan yang membutuhkan sebuah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat akan sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Contoh perilaku-perilaku masyarakat yang dibutuhkan untuk menghadapi New Normal Life adalah yang pertama, mengubah perilaku menjadi lebih disiplin dan taat. Mengubah perilaku ini diterapkan misalnya saat masyarakat berada di luar rumah, maka masyarakat harus disiplin dan taat akan protokol-protokol kesehatan. Yang kedua, lakukan isolasi mandiri jika terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Melakukan isolasi mandiri guna untuk memotong tercemarnya virus corona. Yang ketiga, mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Mematuhi sebuah aturan dapat diterapkan mulai dari memberikan contoh bagaimana berperilaku mematuhi dan taat akan peraturan pemerintah kepada keluarga, sehingga sanak keluarga akan ikut serta mematuhi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudari karena telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.